Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengembangan vaksin COVID-19 berbasis mRNA untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Biofarmaseutika Modern yang diampu oleh Prof. Junaidi Khotib. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan dua jurnal yang sama-sama membahas terkait dengan vaksin COVID-19 berbasis mRNA, di mana bedanya nantinya terlihat pada jenis bahan aktif yang digunakan. Dan di kesempatan kali ini saya akan memaparkan berbagai data-data yang sudah dilakukan di penelitian tersebut, lebih mengarah ke uji kliniknya dibandingkan dengan mekanisme kerja dari obat tersebut. Oke, pendahuluan seperti yang kita ketahui bersama, SARS-CoV-2 itu merupakan penyebab dari COVID-19 yang saat ini sudah menjadi pandemik secara global, sehingga dari hal tersebut banyak sekali penelitian terkait dengan COVID-19, di mana salah satu yang saya angkat sekarang ini yaitu pembuatan vaksin berbasis mRNA. Nantinya akan dijelaskan metode apa yang akan digunakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berbagai data yang sudah dilakukan oleh peneliti tersebut untuk mengetahui keamanan dan kemanjuran dari vaksinnya. Untuk jurnal yang pertama di sini saya ambil dari New England Journal of Medicine, di mana pada jurnal ini menggunakan tipe vaksin yaitu BNT162b2, di mana vaksin ini merupakan vaksin RNA yang memodifikasi nukleosida yang diformulasikan menggunakan lipid nanopartikel sehingga ukurannya berukuran nano, di mana pada penelitian ini dilakukan uji klinik terhadap orang yang berusia 16 tahun atau lebih dan berdasarkan dari beberapa kelompok. Kemudian hasilnya nanti diharapkan vaksin yang dihasilkan ini manjur dan aman digunakan. Dan sederhananya atau singkatnya, nantinya vaksin ini akan memberikan perlindungan atau manjur sekitar 95% terhadap COVID-19. Dari data pertama ini merupakan alur penelitiannya, di mana peneliti ini menggunakan partisipan sebanyak 44.820, di mana nantinya partisipan di sini akan di screening yang akan dipilih lagi nantinya untuk dilakukan pemberian vaksin atau placebo, di mana pemberian vaksin ini nantinya akan digunakan dua tahap, dosis pertama dan dosis kedua, dan akan dibagi menjadi dua yang masing-masing dengan rasio 1:1. Nantinya setelah sudah diberikan antara dosis 1, dosis 2, di sini akan diperoleh hasilnya nanti gimana. Oke, selanjutnya di sini merupakan karakteristik partisipannya, di mana partisipan yang digunakan atau ada dalam penelitian ini menggunakan berbagai dari kelompok atau karakteristik untuk mengetahui kemanjurannya, di mana pada masing-masing kelompok ini tentunya akan berbeda-beda hasilnya, seperti yang kita lihat di sini dalam presentasinya 51,1% untuk laki-laki dan 48,9% untuk perempuan. Sehingga lebih banyak laki-laki di dalam penelitian ini. Begitupun dengan kelompok lainnya yang dapat kita lihat di data berikut. Oke. Kemudian ini merupakan efek hasil dari uji klinik yang sudah dilakukan, di mana nantinya data ini akan dibagi menjadi efek yang menimbulkan secara lokal maupun efek secara sistemik, di mana seperti yang kita lihat di sini pada masing-masing dosis 1, dosis 2, dan rentang umur antara 16 tahun sampai 55 tahun ataupun lebih, di sini lebih menghasilkan efek lokal, yaitu sakit pada jaringan injeksi atau pada saat injeksi yang lebih banyak dibandingkan dengan efek yang lainnya seperti swelling atau redness, kemerahan atau panas.
Ini merupakan efek lokalnya. Yang lebih banyak berarti sakit pada saat injeksi. Kemudian saat efek sistemiknya atau efek yang dihasilkan secara sistemik, di sini dapat kita lihat bahwa yang paling banyak itu adalah patigu yang lebih banyak menghasilkan efek. Kemudian secara brutal sakit kepala, kemudian yang lainnya, begitupun seterusnya, dimana data ini juga dapat kita lihat efek apa yang akan dihasilkan. Kemudian ini merupakan data dari efikasi atau kemanjuran dari vaksin tersebut setelah pemberian dosis kedua. Seperti yang kita lihat di sini, efikasi vaksinnya yang diperoleh sebesar 95% untuk pemberian pada dosis kedua. Sedangkan ini merupakan kemanjuran vaksinnya berdasarkan dari berbagai kelompok yang sudah diuji tadi, di mana rata-rata hasil yang diperoleh itu di atas 90%, dan hanya ada 2 yang di bawah 90%, yaitu untuk kelompok yang lain-lain dan kelompok negara dari Brazil yang hanya menghasilkan efikasi sebesar 87,7%. Sehingga dari data ini nantinya kita dapat mengetahui di mana saja vaksin ini akan mempunyai kemanjuran yang lebih efektif. Nah, ini juga data tambahannya juga terkait dengan efikasi vaksinnya. Seperti yang kita lihat di sini presentasinya untuk pemberian dosis kedua setelah 7 hari itu sebesar 94,8%. Sehingga dari data ini dapat kita lihat efektif sekali vaksin ini, sehingga bisa digunakan untuk pengobatan COVID-19. Oke, jurnal kedua sebenarnya kurang lebih sama aja. Namun bedanya di sini tipenya, di mana zat aktifnya digunakan di sini dinamakan nantinya mRNA 1273, di mana sama-sama berbasis mRNA yang mengandung lipid nanopartikel yang berukuran nano. Nantinya juga akan diuji klinik kepada partisipan, dan hasil yang diperoleh tentunya diharapkan dapat manjur dan aman digunakan. Kemudian vaksin ini juga menunjukkan kemanjuran sekitar 94,1%, yang berarti bisa kita ketahui bahwa pada jurnal 1 itu lebih tinggi efikasinya dibandingkan dengan jurnal kedua ini. Oke, alur penelitiannya hampir sama juga, di mana partisipan juga diperoleh sebanyak 30.420 yang nantinya akan dibagi lagi dengan rasio 1:1, di mana akan diberikan vaksin yang mengandung zat aktif dan akan diberikan placebo yang tanpa zat aktif. Nantinya di sini dapat kita analisa hasilnya gimana. Dan ini merupakan karakteristik partisipan juga hampir sama dengan jurnal sebelumnya, yang dapat mengetahui di kelompok mana saja yang lebih efektif dan mungkin tidak efektif. Oke, di sini efek lokalnya juga hampir sama ya. Soalnya sama-sama menimbulkan rasa sakit di bagian terkena infeksi, di bagian yang diinjeksi. Kemudian di sini efek sistemiknya yang lebih banyak ini sakit kepala, batuk dan sakit kepala kemungkinan lebih banyak dari hasil pengujian. Kemudian efikasi vaksin dari mRNA 1273 ini dapat diperoleh sebesar 94,1% setelah dianalisa per protokol. Kemudian untuk analisa pengobatan dengan yang sudah dimodifikasi diperoleh sebesar 93%. Oke, di sini juga sama, efikasi vaksin berdasarkan berbagai kelompok yang dapat kita ketahui di sini rata-rata di atas 90% dan 2 ini di bawah 90%, yaitu di kelompok lebih dari 65 tahun dan 65 tahun efikasinya lebih rendah. Oke, kesimpulannya dari pembahasan kali ini, dari kedua jurnal itu sama-sama efektif sebagai vaksin, di mana hasil yang diperoleh di atas 90%. Namun untuk yang mana yang lebih efektif,
berdasarkan hasil efikasinya itu vaksin BNT 102B2, di mana lebih tinggi hasilnya yaitu 94,5% dibandingkan dengan vaksin mRNA 1273 yang sebesar 94,1%, di mana efek yang dihasilkan di antara kedua vaksin ini juga hampir sama, yang menimbulkan rasa sakit di bagian injeksi maupun batuk ataupun sakit kepala. Oke, ini daftar pustaka yang bisa digunakan, yang saya gunakan. Siapa tahu tertarik untuk membahasnya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.